menghadap sana. Nah, ini di transfer energi dulu kalau untuk ngecek. Ini Shot belakang. pecahan kursi, iya kan? Ketika pecahan itu tempel ini di sini. Nah, ini mengecek. Nah, ini ada di sini ada sesuatu masalah kita pakai apa dicek ketika orang sakit-sakit ditempel ini. Nah, ini tahan napas, pecahan kursi dalam hati. Nah, ini kok sama terawangan. Ini aja main energi aja. Kok suruh fokus dulu ini. Pasiennya tanya dulu Islam enggak? Kalau Islam, sadar dulu. Sadar, salat istighfar kosongkan, tempel. Nah, ini baca dalam hati. Baca kursi dalam hati. Nah, ini teknis awalan. Sama kalau nggak terasa, baru coba dites dari energi dari karena jin itu kuncinya di sini. Jin itu kuncinya ini, makanya biasanya sulit dikeluarkan kunci. Nah, makanya terus coba dites dari sini. Kan ini dites dari sini. Suruh pecahkan mata mulai dites ini. Mengangkat sampai ke atas sedikit-sedikit sampai atas kepala ini. Kalau di atas kepala kok aman, tapi harus siap-siap nanti kalau ada sesuatu soalnya biasanya kalau atas kepala itu langsung ngefek gitu. Tuh, pas sampai sini, tangkap ini. Kalau aman, baru lepaskan lagi. Tuh, terus tanya ada rasanya. Kalau aman-aman saja berarti medis. Tuh, kalau dia kok kesurupan, nah, baru dipegang langsung ngamuk-ngamuk. Kalau saya kesurupan, nah teknisnya untuk langkah awal ini namanya jurus pedang sahabat papat jurus awal. Nah, ini untuk mengeluarkan jin. Kalau untuk mengeluarkan jin ini pakai ini mengeluarkan kita asyhadu alla ilaha illallah itu pandang. Ini pakai ini, bukan gini. Nah, ini ditempel di sini. Nah, tahan napas lagi ya itu sih. Rata-rata ngamuk-ngamuk nih kena ini. Tapi ini biasanya nggak langsung, kalau model ini nggak langsung keluar. Hanya pas langsung ngamuk-ngamuk dulu, pegal terus. Ditanya keluarga. Baru kalau tetap nggak mau keluar, nah baru ini pakai ini bisa. Atau kalau perempuan jangan. Nah, ini pakai ini tahan nafas. Nah, ini namanya tobat sewu. Nah, di sini. Itu rata-rata jin udah ampun kena ini. Tahan nafas itu. Hanya kita yang gerak itu hanya nafas saja. Seakan-akan kita mengeluarkan tenaga. Tapi ya ini tetap kalau kamu hajar ya sakit beneran. Dia hanya tahan nafas. Sudah minta ampun minta keluar baru tarik ke atas. Tarik ini bisa. Tuh bisa ini namanya. Kalau ini namanya jurusnya tobat sewu. Ini jurusnya pedang sahabat papat. Ini kalau orangnya pingsan. Biasanya kalau orangnya pingsan, biasanya kan nggak bangun, ada kan yang pingsan nggak bangun. Pakai ini pijit. Nih, pijit kafah yang kami mancing 9 kali pijit. Pijit lagi. Nah ini rata-rata bangun nanti. Bangun ngamuk otomatis minta ampun baru keluarkan. Makanya kalau jin kalau bacakan itu ngikut, tapi kalau pakai energi enggak. Sesulit apapun jin kalau tetap nggak mau keluar. Ini trik yang terakhir. Ini ini jin rata-rata sembunyi di sini. Ini apa? Makanya di rupiah di model apapun nggak mau keluarin sini sembunyinya. Ini kamu deteksi ini ada cahaya nih. Tapi sembunyi di sini nggak ketahuan. Kan ada kecil banget di sini. Makanya ini usahakan pegang. Nah, itu langsung ini. Arahnya kamu cari di sini. Jangan keras-kerasnya dipegang ini. Nah ini. Kalau kamu pegang ini, kalau langsung dia langsung menjerit. Wah, nah ini berarti tepatnya di sini langsung pegang saja sampai
rata-rata ampun sekuat apapun ampun itu. Nah, baru kalau sapu ditarik sawah keluar. Makanya ini bukan 1, 2, 3 ketika sudah geblek kok masih ada lagi, itu bukan masuk lagi, bukan, itu yang lain temennya banyak di dalam. Ulangi lagi sampai sudah bersih, betul bersih. Setelah kok bersih dikira sudah bersih semua, tempel lagi, tes lagi kalau sudah apa enggak. Nah, kalau masih ngefek berarti ada Panas lagi, kalau ada masih ngefek lagi tuh. Kalau sudah aman, kalau yang ujiannya paling bandel tak mau keluar, baru itu namanya ini meruqyah, tapi membunuh sifatnya. Ini tuh tempel di sini ini kudu geni 4 kali. 4 kali kudu geni itu 4 kali langsung potong ini. Ini 4 kali langsung sikat, udah geblek. Biasanya terus masuk lagi yang lain ketika temannya di terbasah tuh rata-rata yang lainnya udah ampun semua. Tinggal membersihkan tadi dari sini bisa. Jadi dilihat ini udah nggak ngefek, tarik bacakan lagi ya, itu sih nanti tepuk ini jangan ngefek, tarik lagi sudah bersih. Rata-rata ini tarik dari sini. Tapi kalau perpanjangannya cukup dari ini, ambil batu cukup dari sini. Nah, ini ditarik ini batu. Masukkan batu. Kalau perempuan hanya tarik ini aja. Kalau depan bahaya. Nah, itu Jawa. Teknisnya yaitu pokoknya ketika sulit ini. Kalau modelnya dipotong rambut itu biasanya orang mau dibuat tumbal. Orang ketika mau dibuat tumbal itu rata-rata itu ketika kesurupan itu potong dulu, suruh pegang, potong rambutnya itu kudu geni 4 kali, potong, bakar terus debunya gitu dibuang. Kalau dibuang itu nggak ngefek, tapi kalau dimasukkan lagi ke mulut itu ngefek ngefek ke orangnya. Kemarin itu saya masukkan itu yang orang Magetan langsung itu yang mau buat tumbal itu langsung geblak di sana. Saya suruh cek ke sana, iya jarak 3 hari meninggal yang buat itu. Makanya saya potong dan saya bakar aja. Kalau besoknya kok tetap nyerang lagi, baru saya potong dan masukkan, sudah selesai. Nah, paham ya kalau masalah itu. Teknisnya itu. Rambut dibakar, debu bekas dibakar itu kan ada debunya. Nah, abunya dimasukkan lagi ke mulut. Terus kan ngamuk. Asma yang paling sulit. Buat asma ini kan jinnya tetap ngeyel. Terus karena santet yang atas lah. Udah ketika ngeyel baru tanah. Ketika mau ambil tanah, manfaatkan tidak 3 kali. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un 3 kali ambil tanahnya. Nih masukkan air, bisa kalau misalnya air kan sulit masukkan langsung aja, hanya syarat ya sedikit konsop banyak sedikit. Nah, itu langsung masukkan mulutnya. Ketika dimasukkan mulutnya, dari tanah kembali tanah, dari api kembali ke api ya. Nah, itu masukkan setutup pakai tutup tanah ke dalamnya. Efek itu bahaya, tapi ya kelas model ini, model tanah itu bahaya. Kalau urusannya itu tanah ini dikembalikan ke asalnya. Nanti kalau biasanya kalau santet itu yang nyantet biasanya ada efeknya, bisa stroke, bisa mati. Tuh kembali soalnya yang model tanah, model rambut ini. Kuncinya kalau rambut ya full kuning kali, kalau tanah innalillahi wa inna ilaihi raji'un, baca ayat kursi ambil kursi. Kalau dari tanah itu dikembalikan, dari tanah kembali ke tanah, atau
atau innalillahi wa inna ilaihi raji'un 3 kali ayat kursi, ambil sumpah. Itu bisa buat nyumpah orang. Sumpah yang paling bahaya bukan Al-Quran. Kalau Al-Quran bisa masih diremehkan, soalnya kalau Al-Quran itu urusannya akhirat, nanti kalau sudah meninggal. Tapi kalau tanah, sumpah kalau pakai tanah itu bahaya langsung di dunia itu. Kamu makanya kata orang sumpahnya ambil tanah masukkan ke gelas. Kamu berani sumpah disaksikan bumi, berani enggak? Kalau berani, berarti kalau berani ya ini disaksikan bumi, langit dan bumi. Ambil tanah masukkan ke gelas, berisi air, masukkan ke air gelas itu. Kalau berani minum ini. Nanti kalau kamu melanggar sumpah kamu, ya akhirnya kembali ke asal kamu. Berani enggak? Kalau berani minumkan. Nah, langsung ngefek itu kalau itu. Kemarin sudah ada ya, saya sumpah pakai itu. Nah, itu minta dicopot, terus saya hidupnya nggak tenang. Nanti kalau saya copot ulangi lagi. Tuh, minta dicopot terus. Bahayanya yang pakai tanah atau pakai ini apa, rambut itu. Nih kuncinya itu sih itu. Nah, bacanya dalam hati, pernapasan. Yang penting kalau digedak jin, saya dari ini jangan takut. gertakan. Itu jangan takut, jangan lari, jangan nangis. Ya. Nah, biasanya terus ada yang minta, biasanya saya minta makanan. Bisa. Itu baca Asma Syirik bisa. Minta apa, makanan apa? Ayam. Biasanya kalau ketemu itu biasanya minta ayam. Rata ya. Iya, minta berapa ini? Baca Asma Syirik tipuan, kamu berikan langsung dimakan. Makanya halus yang dilawan dengan kasar. Kamu minta ayam, kamu berikan ayam. Nah, ya itu pakai halus. Minta pakaian ya, bacakan Fatihah, sholawat. Asma Syirik langsung bisa berikan. Minta kopiah bisa itu. Ini rata-rata itu. Ada yang kemarin dari Madura itu malah minta video call itu, minta mau keluar, minta bayi 100, minta bayi 100 buat apa? Saya makan. Ya saya kirimi, saya bacakan itu, saya kirimi itu depan kamu, bilang keluar. Terus ditanya saya sama yang keluarga yang sakit itu, apa bayi beneran? Ya nggak tahu saya, tinggal ngomong apa. Nah itu makanya jin itu juga bisa ditipu. Tuh pakai asma itu. Ini jangan takut. Makanya saya menghadapi apapun ya nyata. Rata-rata ya bisa ditipu juga. Teknis itu pakai ini namanya. Nah, pertanyaan sahabat papa teknisnya. Makanya nggak langsung sembuh, makanya pakai pertarungan dulu. Proses. Kalau kelas menengah bawah kamu pegang ini sudah langsung geblak sembuh gitu. Kalau ini yang saya maksud ini kan ya yang jin yang kelas jin pondok itu kelas-kelas pakai tumbak sewu. Ini kan tumbak sewu. Ini kalau ini kan percaya sahabat papa nih kuluk ini 4 kali untuk membunuh jin. Kalau jin yang musyrik ya, jin yang musyrik nggak boleh karena yang disuruh ibadah itu ya hanya manusia dan jin. Makanya jin itu nggak boleh dibunuh itu. Ya, kalau jin muslim memang sebaik-baik jin ya memang ya nakal, memang jin itu nakal. Nah makanya ini kalau jin muslim, jinnya jin biasanya itu dari ritualan yang disuruh-suruh yang gitu orang nyantet baru itu kok sulit baru kalau nggak ada jalan lain tebas nggak apa-apa tuh potong rambut setelah selesai. Nah pengobatan tadi derajat ini kalau perempuan bisa nggak hanya sedikit di sini saja kalau berani ya saya makanya kalau perempuan ya sedikit saja ini tulis hanya 1 huruf Bismillahirrahmanirrahim pedang ini set langsung asma di sini atau di air kalau air ditulis lengkap terus diminumkan libur air diminumkan kalau lagi-lagi tulis yang lengkap nggak apa-apa aja tempel
Mas tempel lagi, tahan nafas sekuat kamu berapa itu si 7 ya 7 tiupan. Wah, itu baru dia semak fisik satar main akamin itu ya latihnya 3 ya satarnya usahakan ya satarnya agak banyak tiupan untuk menutup tuh. Nah insya Allah itu teknis-teknisnya tuh. Yang penting yakin, kuncinya yakin ya tuh. Terusin Oke. tes nih. Untuk awalan menangani pasien, kita persiapkan aksesorisnya dulu ya. Pertama, kita cari batu. Buat apa? Untuk mengunci jin-jin di dalam tubuh pasien. Baca asma siri, kasih minyak dulu boleh, nggak dikasih juga boleh. Nah, kalau minyak, baca asma Allah itu dikatakan dalam hati. Ini bukan batu, tapi ini rumah kamu yang paling bagus atau rumah yang paling kamu sukai. Tiupkan. Setiap biji masuk ke sini lagi. Di saat sesi kita pembersihan penarikan, kuncinya adalah tenaga dalam. Harus pakai tenaga dalam, power ya. Masuk. Tangan kanan, tangan kiri itu boleh kita menggenggam, boleh kita menempel ke tanah. Nah, bebas. Saat kita memegang, itu napas bisa keluar, boleh. Nah, di saat kita memegang ini jinnya, kan banyak, nggak mungkin satu. Nah, salah satu yang kita pegang ini masukkan ke batu ini. Niatkan masuk dan jangan keluar kalau tidak saya mengeluarkan. Jangan kamu keluar kalau tidak saya yang mengeluarkan. Kuncinya di situ. Nanti jangan. Adakah baca-bacaan? Ada, cuman momennya kan cepet, spontanitas, jadi nggak. Udah kalian wirid tiap hari juga. Nah, untuk tombak sewu yang dibilang tadi Pak, tetap pernapasan juga dan naiknya ke atas ya, ke mulut, jangan ke bawah, jangan menyamping gini. Jadi tariknya kalau kita udah masuk, nah keluar napas, masukin lagi. Usahakan batu itu dipersiapkan lebih dari 3 untuk persiapan. Kalau lebih nanti juga penuh juga, nanti ada beberapa batu yang harus kita kunci. Bisa lewat belakang, penarikannya juga bisa. Nanti kalau depan bisa. Nah, pakainya tenaga dalam. Energinya kalau kena ada yang negatif itu kita benturannya kerasa. Nanti terus kita kunci lagi ya. Nanti saat kita nempel ini napas udah kesimpan di perut dan powernya di tangan kanan. Biasanya ngefek muntah, biar muntah nggak apa-apa. Panas, udah ngamuk, kalau jinnya kerasukan ngamuk biarin ngamuk. Nah, sesi pembersihan berikutnya yang pakai pedang sokabat tetap sama juga. Nah, yang kesini masuk pernapasan juga sama. Kerentak kita masuk ke dalam tubuh pasien itu untuk mengambil atau menarik semua yang negatif di dalam tubuh si pasien. Konsentrasi penuh, tahan napas, fokus energinya di tangan dan masuk ke dalam tubuhnya. Nah, usahakan kalian kontrol ya, jangan sampai kalian usahakan kuncinya kontrol, mau pede. Kita udah fokus latihannya, jangan sampai kita mengamuk. Saya ayo. Bilangnya ngamuk-ngamuk, usahakan kita kontrol dengan cool kayak itulah dukun dah. Ayo, teman kamu berapa? Sesi komunikasi berikutnya. Kalau bisa diajak ngobrol. Oke, dia agak biasa contoh orang pasukan aja. Teman kamu berapa di sini? Nih, Di dalam sini ada berapa? Banyak. Ada di mana? Di sini. Oke. Nah, kamu mau keluar? enggak. Oh enggak, ngamuk. Berarti sesinya duel. Tetap sesi duel tadi kan kayak tadi yang dibilang Pak, tombak sewu, purwo geni, satu jagat seperti itu sesi kita mengeksekusi kalau ini pasien atau jinnya itu nggak mau diajak kompromi ya. Kalau bisa diajak